Egy Sujana. Egy Sujana ini adalah salah seorang pengacara kondang yang juga panitia surga dan bahkan acap kali mengambil alih tugas Tuhan untuk memutuskan seseorang apakah orang itu kena asap atau tidak. Salah satunya adalah ketika dalam proses persidangan dia merasa bahwa dipecundangi oleh jaksa. Akhirnya apa yang terjadi? Dia melakukan satu manuver dengan mengeluarkan satu pernyataan yang menurut hemat saya adalah pernyataan yang sangat blunder bagi seorang pengacara yang sosok agamis, dan seolah-olah Egy ingin memaksa Tuhan untuk mengasap para jaksa dan hakim. Nah inilah saya kira kezoliman yang luar biasa di bulan puasa. Kalau Gus Nur doanya baik-baik aja, saya doanya diazab nih. Kalau hakim sampai memutuskan diazab oleh Allah, jaksanya juga begitu. Coba kalau lihat nanti dalam waktu dekat, azab Allah akan tiba pada mereka. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang 9 yang saya hormati dimanapun juga berada, saya asal melihat yang namanya Egy Sujana pasti saya tersenyum dan kadang-kadang saya tidak bisa berbicara apa-apa. Kenapa? Karena saya sudah duga apa yang dia mau sampaikan. Dan Egy Sujana juga ini adalah salah satu ahli surga yang kadang-kadang bahkan dia bisa menjadi pemilik surga. Kali ini yang disampaikan sebagaimana cuplikan yang saya sematkan di awal video tadi, ujud-ujud langsung mau menjatuhkan asap kepada, atas izin Allah katanya akan menjatuhkan asap kepada para jaksa, hanya karena persoalan jaksa hampir tidak mau mengakomodir hampir seluruh alasan-alasan yang diungkapkan oleh Egy Sujana pada saat membela Sugi Nur dan Bambang Tri. Nah, tentu jaksa punya keyakinan yang kuat bahwa kalau asumsinya selalu ijazah palsu yang dibahas di dalam proses persidangan, otomatis itu bagi jaksa sudah di luar kepala, itu hanya omong kosong. Karena hanya orang bodoh yang mau percaya kalau Pak Jokowi tidak memiliki ijazah asli, kan begitu. Lagi pula yang disangkakan ke Sugi Nur dan Bambang Tri ini saya kira jelas ujaran kebencian melalui media sosial, dan yang satunya adalah tentang penodaan agama dengan adanya mubahalah yang dia lakukan. Berkali-kali saya katakan bahwa Anda melakukan mubahalah itu satu kekeliruan. Kenapa? Karena mubahalah itu sebagaimana saksi ahli juga ungkapkan, itu harus menghadirkan dua pihak, dan itu Anda mubahalah sendiri secara tunggal, jadi tidak sesuai dengan aturan agama. Dan niat Anda melakukan itu adalah untuk menutupi kebohonganmu soal ijazah Pak Jokowi yang asli dan kau cap sebagai ijazah palsu, kan seperti itu. Nah, coba kita lihat bagaimana pernyataan lengkapnya Egy Sujana. Dalil saya surat Yunus ayat 88, doa Nabi Musa yang menghendaki Fir'aun dibinasakan oleh Allah. Nah, sekarang saya doa itu saya pakai dasar saya surat Yunus ayat 88, semoga hakim jaksa yang zolim ini dibinasakan oleh Allah. Amin. Kan saya terangkan tadi, hukum itu satu fakta, dua data, tiga logika. Kalau fakta sudah membuktikan tidak ada ijazah asli, datanya juga tidak menunjukkan adanya ijazah asli, logika kita mengatakan apa? Ya palsu dia. Kan kalau dia punya yang asli, dia tinggal bawa saja dong. Bawa saja dia. Atau suruh jaksa. Karena jaksa kan anak buah Jokowi, presiden, ya. Jaksa agung perintah ini, jaksa ini saya punya ijazah, tunjukkan tuh di pengadilan. Mati kita, kalah Bambang Tri, tembak malahnya. Karena dia janji kalau Jokowi punya ijazah asli, tembak malahnya. Mestinya begitu, itu hukum. Saya menanggapi tentang tuntutan 10 tahun ya. Sama kan dengan Bang ini nanggapnya bagaimana? Ini kan tuntutan sama ini. Berarti kan didudukan dengan perkara yang sama juga. Iya, itulah kebodohan dan kedunguannya gitu loh. Kenapa? Kan tadi Gus Nur sudah bilang kan perkaranya beda. Gus Nur statusnya host, Bambang Tri narasumber. Itu kan sudah peristiwa hukumnya beda, akibat-akibat hukumnya juga mestinya beda. Ini sidangnya dijadiin satu. Coba. Kemudian tumpang tindih, Bambang Tri tidak punya saksi satupun. Gus Nur mampu menampilkan saksi, ada saksi ahli, 3 saksi ahli pidana, ya, saksi ahli filsafat, dan saksi ahli bahasa, profesor. Nah itu jadi dari kesaksian ahli yang ditampilkan untuk Gus Nur harusnya bebas demi hukum, seperti yang saya juga. Beda dengan Bambang Tri, makanya dia harus dipisah. Nah kesalahannya itu menumpang tindihkan itu urusan Bambang Tri dengan Gus Nur. Maksudnya pisahkan ini, jangan menyamaratakan, ya. Jadi menyamakan yang beda, membedakan yang sama,
itulah berpikir. Tapi kalau membedakan yang sama, menyamakan yang beda ya, yang beda udah jelas beda disamakan tuh bodoh, blow on gitu loh. Nah inilah sidang keblow-onan yang luar biasa. Oke, saya kira sudah jelas ya bagaimana Egy Sujana memberikan pernyataan-pernyataannya yang seolah-olah sudah seperti Tuhan memastikan hidup orang, menganggap jaksa dan hakim ini sebentar lagi akan kena asap hanya karena persoalan pembelaannya terhadap Sugino. Ya itulah masalahnya ini, karena kamu ini memang pengacara kondang, pengacara yang hebat membela hoax, pengacara yang sampai hari ini kita juga tidak pernah mendengar reputasimu, kecuali itu tadi, hanya sibuk melompat kanan kiri asal setiap ada masalah atau kasus-kasus yang di-up oleh para kadrun yang mengarah kepada Pak Jokowi, maka pasti kau akan di situ melakukan glorifikasi. Hanya itu yang kau bisa lakukan ini dengan usiamu yang saya kira sudah tidak muda lagi. Kita sebenarnya sangat kasihan lah. Seharusnya Anda ini bertobat, Anda ini lebih banyak berzikir, lebih banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu justru kemudian mau memperalat Tuhan, mau menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai senjatamu. Memangnya Allah itu pesuruhmu. Inilah contoh orang tua yang tidak tahu adab, tidak paham bahwa dirinya adalah hamba. Jadi wajar saja kalau seluruh sengketa-sengketa yang didampingi Egy ini kalah terus, dan hanya orang-orang bodoh yang mau memakai jasanya. Kalau seperti ini modelnya ini pengacara. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik